Elektrolit yaitu pencarian suatu elektrolit oleh adanya arus listrik. Nah, kalau itu konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media logam dari sebuah sirkuit. Elektrolit yaitu yang larut dalam bentuk dan selanjutnya larut menjadi konduktor elektrik. Betul. Nah, kalau singkatnya, sebenarnya jawabannya udah bagus, tapi biar itu kalau elektrolit itu larutan yang kita pakai untuk proses elektrolisis. Kalau elektrolisis itu proses pemisahannya. Kalau elektroda itu anoda dan katoda yang kita pakai untuk memisahkan ion-ion dan logamnya. Next. Nah, elektrolisis ini berkaitan dengan deret volta. Jadi kan juga ada soalnya tuh deret volta. Nah, tapi kakak mau nanya di sini ada yang bisa jelasin deret volta yang ada di slide? Tunjuk. Siapa tuh? Romi, Kak Romi. Dengar gak suara kami, Kak? Cik, tapi Ram. Tunggu dekat ya. Enggak. Ya. Kalau menurut kami, Kak, ini lagi apa? Deret elektroda nih kalau sama dari kiri ke kanan tuh sifat reduksinya tuh semakin besar. Sudah tuh dari kiri ke kanan tuh sifat logamnya tuh juga semakin besar, Kak. Sudah, menurut kami itu, Kak. Ada yang mau nambahin yang lain? Coba tambahin jawaban Romi. Ani Saputri. Iya, Kak. Maaf, Kak, tadi terkeluar, Kak, sebelumnya. Oh iya. Gilang? Iya Kak, kalau menurut kami itu ya sama kayak Romi tadi Kak, kalau misalnya ke kiri itu logam semakin reduktor itu semakin kuat, jadi nilainya tuh makin minus gitu nah Kak, nilai self voltanya makin minus. Terus kalau untuk ke kanan tuh dia kan jadi oksidator kuat tuh, berarti dia nilainya plus agak tuh, gitu Kak. Oke, bentar. Nah, jadi di deret volta tuh kalau semakin ke kiri kedudukan logamnya, maka dia tuh makin mudah melepaskan elektron. Jadi nanti di situ dia mengalami proses oksidasi, reaksi oksidasi. Nah, kebalikannya kalau semakin ke kanan itu dia logam-logamnya tuh sulit melepaskan elektron. Jadi dia mengalami reaksi reduksi. Dari sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau ada kita lanjut dulu ya. Nah, elektrolisis ini juga berkaitan sama hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, di mana yang hukum Faraday 1 itu menyatakan jumlah zat yang terjadi pada elektroda sebanding dengan jumlah logam yang mengalir. Hukum Faraday 2-nya menyatakan apabila jumlah kolom yang mengalir sama, maka berat zat yang terjadi pada elektroda berbanding lurus listrik. Nah, buat kalian nanti itu ada perhitungannya. Kalau dari sini, kalau sekarang belum connect tentang hukum Faraday-nya, tidak apa-apa. Nanti kalau ada perhitungannya setelah praktikum kakak kirim, mudah-mudahan nanti bisa connect. Kita lanjut dulu ya. Nah, kakak udah nyari di beberapa literatur dan YouTube juga, ada praktikum tuh yang benar-benar mirip sama kayak praktikum kita sekarang, percobaan sekarang maksudnya. Nah, untuk alat pun ada juga yang benar-benar ini di beberapa. Nah, ada yang jelasin fungsi atau kakak tunjuk. Nah, ada salah. Yang jelasin +3 laporannya. Kak Romi, Kak, jelasin. Ya, Rom. Kan praktikum kita nih enggak sih apa judul memisahkan larutan apa mengambil
larutan ini lah sih, Cu sama zinc. Nah, pertama tuh di larutan elektrolit ini kita pakai CuSO apa H2SO4 sama asam nitrat. Nah, udah tuh yang dia larutan elektron ini berfungsi untuk ini Kak. Fungsi untuk apa mempercepat reaksi reduksi oksidasinya. Udah tuh kalau anoda sama katoda ini untuk tempat yang anoda tempat berfungsi menempelnya zat yang akan kita ambil, anoda tuh kayak sebagai tempat mengalirnya listrik. Dan itu sumber arus ini sebagai ini Kak, fungsi untuk sumber arus sumber tenaga dalam percobaan ini. Zat yang akan kita ambil itu akan menempel di anoda. Di anoda udah pas diukur anodanya agak bertambah berat karena menempelnya zat yang akan kita ambil. Udah Kak, dari kami itu ya Kak. Terus tuh ada setir magnetik tuh Rom. Kalau setir magnetik untuk apa tahu enggak? Setir magnetik itu untuk pengadukan Kak. Kan reaksi oksidasi reduksinya Kak. Ya benar. Hampir lupa tadi. Jadi benar ya yang dijelasin Rom itu tadi. Ada yang mau jelasin lagi atau kita lanjut? Lanjut Bel. Lanjut Kak. Oh iya, praktikumnya kan sampai jam 6. Iya kan? Yo Kak. Nah, boleh dah agak selesainya. Kakak jelasin bentar baik. Kan ini sebenarnya tuh. Nah, kalau boleh sampai jam 5 baik. Yo Kak. Boleh Kak, boleh. Boleh Kak. Kan soalnya tadi udah ada beberapa yang izin mau ziarah, takutnya yang lain juga ada yang mau ziarah. Ada apa yo? Iya Kak. Nggak apa Kak. Semangat kamu. Udah tuh, lanjut yo. Nah, ini apa tuh? Skema kerjanya yang pertama tuh kan ditimbang katodanya. Fungsi ditimbang tahu kan, biar kita tahu berat awalnya ini bakal kita pakai di perhitungan nantinya. Terus nanti dirangkailah alatnya, anodanya di mana, katodanya di mana, terus larutan elektron. Bakal terbentuk Cu2+ sama SO4 2-. Nah, ini kan kita pakai H2SO4 sama HNO3 yang pekat. Menurut kalian gimana pekat? Kira-kira apa yang bakal Kalau menurut kami itu kan hasil yang didapat lagi itu akan kurang efektif gitu kan. apa lang? Kurang jelas. Efektif Kak. B. Agak lambat enggak Kak reaksinya Kak? Agak lambat. Terus tuh ada lagi dah. Aryawan, menurut Aryawan gimana? Ya Kak, terkait hasilnya kurang efektif Kak. Oh, kurang efektif ya. Nah, tujuan elektrolisis nih kan, biar kita nanti dapat endapan Cu-nya. Nah, kalau misalnya kita tidak pakai asam nitrat pekat atau H2SO4 yang pekat, nanti endapannya itu tidak sempurna. Betul lah jawaban Gilang, Rizky, sama Aryawan tadi. Nah, nanti itu kan bakal dicuci sama aseton. Nah, tujuan dicuci sama aseton di sini supaya dia tuh katodanya kering. Jadi kan dicuci aseton tuh aseton ini kan bersifat nonpolar. Jadi dia cocok untuk melarutkan pengotor yang bersifat nonpolar juga. Pencucian ini juga yang kayak saya bilang tadi, biar dia mengeringkan katoda karena aseton bersifat volatil. Lanjut. Ada yang mau nanya enggak? Kenapa cuma di elektrolisis di
1,8 volt. Nggak ada yang mau nanya ya? Yalah, Kak Beng nanya. Ngapa ya 1,8 volt di elektrolitisnya? Bella? Ketentuannya ada Kak dari sanonya. Oh, ketentuannya. Ayu? Kak, kami mau jawab. Nah, siapa tuh? Reza? Iya, jawablah. Ya, Kak. Karena kation logam dapat Nggak diendapkan pada putus-putus tapi Za. putus-putus ya, Kak. Sekarang masih ada, Kak? Kak, Kami boleh jawab nggak, Kak? Tunggu. Ulang Za. Sorry Za. putus-putus masih ada, Kak? Tidak ya? Enggak. Jawabannya tuh karena kation logam dapat diendapkan pada potensial yang spesifik untuk setiap logamnya, Kak. Terima kasih. Gilang tadi nak nambahin? Ya, kalau menurut kami itu karena itu tuh tegangan yang efektif untuk menguraikan ion Cu gitu, Kak. Benar. Jadi dia potensialnya harus melebihi dekomposisi eksternalnya. Karena kalau misalnya lebih dari yang di skema tuh takutnya ada ion lain yang ikut mengendap. Nah, kalau kurang dari itu takutnya endapannya juga tidak terbentuk. Udah, lanjut ya. Nah, ini reaksinya untuk yang perlakuan pertama untuk penentuan kadar kupri. Agak setelah praktikum Kak kirim di grup. Kita lanjut yang skema 2. Sebenarnya sama baik kayak perlakuan yang pertama tadi. Cuman larutan elektrolitnya kita pakai larutan elektrolit sisa yang perlakuan pertama. Nah, setelah itu ditambahin ditambahin NaOH. Apa fungsi penambahan NaOH di perlakuan ini? Siapa ya? Ada yang mau jawab? Kami, Kak. Siapa nih? Reza, Kak. Reza. Untuk menetralkan larutan karena dalam percobaan ini kita itu menggunakan larutan sisa elektrolisis, Kak. Terima kasih. Terus tadi ada lagi yang nak jawab, Mbak? Kamu, Kak. Udah dijawab, Reza. Enggak pola. Betul yang kata Reza tadi. Jadi nanti larutannya jadi seimbang. Fungsi penyeimbangan larutan ini biar apa? Tahu enggak, Rizky? Apa, Kak? Kan penambahan NaOH-nya biar larutannya seimbang karena bekas larutan elektrolisis sebelumnya. Nah, fungsi diseimbangkan larutannya ini biar apa? Ya udah, aku yang jawab. Dia ion Zn2+-nya terbentuk. Udah ya, lanjut Beh. Aku nanya boleh enggak, Kak? Allahu Akbar. Saknian Bel. Nah, tanyalah Bel. Kak, ngapa kita pakai yang bekas elektrolisis ya? Ya Allah. Tunggu bentar Bel. Bisa suaranya ya Allah. Pakai toa kau nih, Bel. Mohon jawab, boleh nggak Kak bantu jawab? Nah, jawablah Lang. Kalau setahu kami itu biasanya kebanyakan pakai anoda sama katoda tadi kan dari zinc, dari besi dah sih. Jadi kemungkinan tuh larutan tadi tuh ada tercemar sama zinc dari anoda katoda tadi, maka kita pakai itu, Kak. Nah, tuh Bel dari jawab sama Gilang. Kurang lebih kayak gitu, Bel. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, ini reaksi untuk yang penentuan kadar zinc-nya. Ada yang mau ditanyain? Berarti Kak yang apa Kak? Yang perlakuan kedua ini pakai sisa konduktor anoda sama katoda yang tadi ya Kak? Yang perlakuan 1. Larutan sisa elektrolisisnya larutan sisa elektrolisis yang tadi, yang pertama yang kupri tadi. Udah tuh yang kami tanya tuh yang batang Kak? Batang katoda sama anoda.
itu sisa perlakuan 1 tadi, Pak. Enggak. Ya, nanti ada perhitungannya tuh beda tuh nanti. Udah ada yang mau ditanyain? Kak, kan batanya kan kita cuci tuh udah, Kak. Iya. Nah, berarti kan otomatis kan dia udah bersih. Kenapa udah kita pakai lagi, Kak? Soalnya nanti kan perhitungannya beda yang untuk penentuan. Iya kan? Ion kupri. Ya. Nah, yang kedua kalau pakai yang katoda yang tadi, Kan tadi kan katodanya kan kita cuci, Kak. iya, Tadi yang tapi dicuci enggak. Apa tadi yang dicuci ya? ada, Kak. Yang masih mengandung Ion negatif yang mengandung. Kan otomatis dia setelah dicuci kan dia bersih lagi tuh, Kak. Iya, tapi kan bekas penentuan ion kupri ini nih perlakuan yang beda gitu, Nali. Itu kan tadi yang skema A, ini yang skema B-nya. Iya. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Udah? Udah ada presentasi nih. Ada enggak? Habis nih, enggak ada lagi yang nak dijelasin. Kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau ada iya, Kak. kita lanjut presentasi. Apa tuh? Biasanya ini Satu-satu. Gilang dulu, Gilang. lanjut.